Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, masjid yang kita cintai, untuk sama-sama melaksanakan kewajiban salat maghrib secara berjamaah. Kemudian juga bisa kita lanjutkan untuk duduk di majelis ilmu, untuk menuntut ilmu, yang mana dengan duduknya kita di majelis ilmu ini kita berharap dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid ini, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tafsir dan juga faedah-faedah dari surat An-Nur. Semuanya insya Allah sudah megang mushaf ya. Tentunya alhamdulillah dalam keseharian kita insya Allah taala sering membaca Al-Quran, terutama kalau nanti di bulan Ramadan. Tapi terkadang kita sekedar baca aja. Ada yang Allah Subhanahu wa taala kasih taufik baca sekaligus terjemah, alhamdulillah. Ada juga yang Allah kasih taufik baca plus terjemah dan dia baca tafsir. Karena penting ya, Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan bukan sekedar untuk dibaca aja. Betul, membaca Al-Quran pahalanya besar. Walaupun nggak ngerti artinya, walaupun tajwidnya mungkin masih berantakan, bacaannya belum lancar, tahsinnya juga belum bagus, tetap dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di antara tujuan terbesar ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah untuk kita mentadaburi ayat-ayatnya dan mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Maka dalam kesempatan kali ini insya Allah ta'ala kita akan membahas salah satu surat di antara surat-surat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, yaitu surat An-Nur. Surat An-Nur, surat yang ke-24 ya, di juz yang ke-18. Kalau mushaf Madinah halaman berapa itu? 350? Ya, 350 ya. Di halaman 350. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Sebelum kita memulai tafsirkan ayat dari surat An-Nur ini, ada yang masih ingat bahwa kita pernah di kajian tafsir surat Al-Buruj beberapa bulan yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran setidaknya dibagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama apa? Masih ingat nggak? Al-Quran secara umum dibagi menjadi tiga bagian. Kandungannya atau maknanya mengenai apa? Yang pertama tentang akidah, tentang tauhid. Tentang akidah, tentang tauhid. Yang kedua, isi Al-Quran tentang kisah, tentang cerita-cerita umat-umat sebelumnya ataupun umat-umat yang ada di sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk yang ada di zaman beliau, kejadian-kejadian, kisah. Yang ketiga tentang apa? Tentang hukum. Ya. Al-Quran menjadi tiga bagian, tentang akidah. Al-Quran isinya antara tiga ini aja. Kalau nggak tentang akidah, berarti tentang cerita, kemudian tentang hukum. Ini secara umum ya. Kemudian surat An-Nur. Biasanya kalau di mushaf ada tulisannya Makkiyah, Madaniyah. Ya. Surat An-Nur ini Makkiyah atau Madaniyah? Hah? Madaniyah. Kenapa di surat An-Nur disebut Madaniyah? Masih ingat ya? Perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah apa? Ada banyak versi ya? Turunnya di Madinah? Atau kenapa surat An-Nur disebut Madaniyah? Karena turun di Madinah gitu? Kalau turunnya di Mekah disebut Makkiyah? Belum tentu. Contohnya apa? Surat Al-Maidah ayat 3. Kita tahu akhir ayat ya, yang terakhir diturunkan Allah apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di mana turunnya ayat ini? Di Mekah. Ketika sedang haji Nabi SAW di Arafah. Ya kan? Apakah surat Al-Maidah disebut Makkiyah? Disebut Makkiyah? Enggak, Madaniyah.
Padahal ayat ini turunnya di Makkah. Maka secara umum bisa kita kategorikan yaitu Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah. Madaniyah surat yang turun setelah hijrah walaupun turunnya di Makkah. Oke. Kemudian masih ada yang ingat atau ada yang tahu kalau kita pikir-pikir Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Pertama kali Allah turunkan surat apa? Al-Alaq. Ayat berapa? 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sedangkan jumlah surat Al-Alaq ada berapa? 19. Ada ayat 6 dan seterusnya sampai 19. Kemudian setelah surat Al-Alaq turun, surat apa yang turun berikutnya? Al-Mudaththir. 1-7. Terus sampai yang terakhir tadi surat apa? Al-Maidah ayat 3. Sekarang pertanyaannya, kenapa urutannya di Al-Quran Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, terus sampai An-Nas? Kenapa nggak Al-Alaq dulu? Kenapa nggak yang terakhir Al-Maidah? Jawabannya apa? Iya kan? Benar kan, kita sama-sama sudah tahu ya, surat Al-Alaq yang pertama kali turun, surat Al-Maidah yang terakhir turun. Kita juga sama-sama tahu Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Tapi pertanyaannya, kenapa kok urutannya malah Al-Fatihah dulu? Padahal bukan Al-Fatihah yang pertama kali turun, Al-Alaq. Kenapa nggak Al-Alaq? Kenapa surat kedua Al-Baqarah? Kenapa bukan Al-Mudaththir? Pernah nggak kita mikir ke situ? Oh, iya juga ya. Kenapa? Atau mungkin ada yang tahu jawabannya? Fadhal. Nggak ada yang malu-malu ya. Kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, apa? Lan yanalal ilma mustahin wala mustakbir. Nggak mungkin dapat ilmu orang yang malu atau yang sombong. Fadhal, kalau ada yang tahu jawabannya? Mungkin nggak mau pada ria kali ya. Baik. Jawabannya, kata para ulama, ini adalah keputusan dari Nabi SAW sebelum beliau wafat. Jadi sebelum beliau SAW wafat, itu di akhir-akhir hayatnya beliau, para penulis wahyu, ada banyak ya para sahabat yang menulis wahyu, Nabi SAW perintahkan taruh ayat ini di sini, taruh ayat ini di sini, taruh surat ini di sini, taruh surat ini di sini, surat ini di sini, terus. Urutannya Nabi SAW yang nentuin. Tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW bilang misalkan taruh Al-Fatihah dulu, taruh Al-Baqarah ayat 1-nya ini, ayat 2-nya ini, ayat 3-nya ini, ayat 4-nya, terus taruh yang terakhir An-Nas. Dan sampailah kita melihat Al-Quran yang saat ini urutannya Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi urutan Al-Quran bukan berdasarkan turunnya mana duluan, tapi berdasarkan perintah dari Nabi SAW. Ya. Itu ya, insya Allah bisa kita pahami. Itu sedikit muqaddimah tentang tafsir. Baik, kita akan masuk tema pembahasan kita, yaitu surat An-Nur. Di awal ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa tadi? Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Surat yang kami turunkan, kemudian kami wajibkan hukum-hukum di dalamnya, maksudnya wa anzalna fiha ayatin bayyinat, kami turunkan ayat-ayat yang sangat jelas agar kalian bisa mengambil pelajaran. Ya. Kalau kita lihat, para ulama menyebutkan Al-Quran ada berapa surat? 114. Ada nggak surat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala mulai awalnya dengan ayat seperti ini? Surat yang kami turunkan di dalamnya hukum-hukum yang jelas dan kami wajibkan untuk melaksanakannya. Maknanya seperti itu. Nggak ada kecuali surat An-Nur. Padahal intinya semua surat dalam Al-Quran kita wajib menjalankan hukum-hukum di dalamnya. Nggak boleh kita ingkari. Satu ayat pun dalam Al-Quran kita ingkari, nggak boleh. Ini besar permasalahannya, masuk ke permasalahan akidah. Tolong dibedakan ya. Ini penting tentang masalah akidah. Kalau kita ada satu hukum dalam Al-Quran, contoh di surat An-Nur juga. Nanti di surat An-Nur ayat 31 misalkan. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan hijab bagi wanita. Jilbab bagi wanita hukumnya wajib. Kita meyakini seyakin-yakinnya jilbab hukumnya wajib. Ada seorang perempuan ditanya, kamu yakin nggak jilbab wajib? Iya, saya yakin. Kok kamu belum berjilbab? Saya belum siap. Dia dikatakan beriman? Iya, dia dikatakan beriman. Kenapa? Dia meyakini ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia memang belum melaksanakannya. Dalam hal ini dia bermaksiat karena belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dikatakan beriman? Beriman. Dikatakan kafir? Nggak boleh dikatakan kafir. Beriman dia, muslimah, mukminah.
Tapi kalau ada perempuan pakai hijab syar'i, taruhlah pakai cadar misalkan, tapi dikatakan kamu beriman nggak bahwa ayat hijab itu wajib? Oh enggak, saya nggak meyakini jilbab itu wajib. Ya cuman saya pakai jilbab aja, saya pakai cadar. Tapi saya yakin jilbab itu nggak wajib. Bisa kufur? Kufur, bisa kufur. Ijma, sepakat ulama, nggak ada perbedaan dalam hal ini. Barang siapa mengingkari satu ayat dalam Al-Quran, maka dia kufur. Ingat, ini secara umum. Cuman kita nggak boleh memvonis ada orang yang memahami dengan hal yang keliru seperti ini, langsung ente kafir nggak boleh. Ini bukan tugas kita mengkafir-kafirkan orang secara personal, nggak boleh hukumnya. Tapi kalau kita mengatakan secara umum, barang siapa meyakini bahwa ada satu ayat dalam Al-Quran tidak wajib dijalankan, maka orang tersebut kafir. Ini boleh kita katakan secara umum. Tapi kalau ada orangnya si A bilang jilbab nggak wajib, kita nggak boleh langsung bilang si A kafir. Langsung nggak boleh. Karena bisa jadi dia punya syubhat, punya takwil-takwil yang salah. Harus ada iqamatul hujjah dulu, harus dijelaskan dulu. Dan tugas kalaupun sampai mengkafirkan bukan urusan kita, itu urusan ulama. Tapi kita mengatakan secara umum, ya, tentang nggak bolehnya kita mengingkari walaupun satu ayat dalam Al-Quran. Semua ayat dalam Al-Quran wajib untuk dijalankan. Akan tetapi dalam surat An-Nur ini ada spesial, kata para ulama. Allah Subhanahu Wa Taala mengawali surat An-Nur dengan mengatakan dalam firman-Nya, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Benar-benar ditekankan oleh Allah, surat ini kami turunkan dan kami wajibkan. Padahal semua ayat, semua surat Allah wajibkan hukumnya, tadi kita bilang. Tapi ada penekanan khusus dalam surat An-Nur. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Allimu nisa'akum surat An-Nur." Ajari istri-istri kalian, anak-anak kalian yang perempuan surat An-Nur. Karena kenapa? Banyak ayat dalam surat An-Nur ini hukum-hukumnya berkaitan dengan wanita. Bukan berarti kita laki-laki nggak belajar. Gimana kita mau ngajarin istri kita, anak perempuan kita, saudari-saudari kita, kalau kitanya juga nggak punya ilmu? Maka jelas, ya kita juga sebagai laki-laki wajib belajar lebih utama. Kemudian kita mengajari wanita-wanita sekitar kita dengan mengajari mereka surat An-Nur ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan hal yang demikian. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan hal yang sama. Ajari wanita-wanita kalian surat An-Nur. Saking pentingnya hukum-hukum dan keputusan-keputusan atau hukum-hukum tadi ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam surat An-Nur. Kemudian bahkan di sini Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekedar mengatakan anzalnaha, kami turunkan. Allah mengatakan faradnaha, kami wajibkan. Berarti sangat jelas. Ayat-ayat dan hukum-hukum yang ada dalam surat An-Nur wajib, bukan sunnah, wajib. Termasuk nanti yang di surat An-Nur ayat 31 tentang masalah jilbab. Jilbab wajib yang kita katakan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah cadar. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Jilbabnya wajib. Gak ada perbedaan pendapat. Kalau ada orang yang mengklaim ada perbedaan pendapat, coba tantangin. Siapa ulamanya? Bisa dipastikan ulamanya adalah ulama liberal yang ada di zaman-zaman modern. Ulama salaf, ulama terdahulu, ya, dari 4 madhab. Dan juga pengikut-pengikutnya dari ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Gak ada satu pun yang mengatakan jilbab itu nggak wajib, nggak ada. Atau nggak ada satupun pendapat ulama yang mengatakan bahwa jilbab itu cukup dengan pakaian kesopanan aja, pakaian yang layak. Nggak ada. Siapa? Karena ada orang yang mengklaim hal tersebut, bahwa jilbab itu cukup pakaian yang sopan. Dia bilang karena ada perbedaan. Tapi kalau kita tantang, belum tentu bisa jawab. Siapa? Siapa yang mengatakan perbedaannya? Ulama modern. Ada emang ulama modern ini versi dia ulama, padahal bukan ulama karena pemahamannya sangat banyak yang keliru. Kemudian kita mulai di ayat yang kedua. Ya. Sebelumnya tadi kita sudah katakan ayat-ayat di sini faradnaha, Allah katakan kami wajibkan hukum-hukum yang di dalamnya, wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan ayatnya sangat jelas. Ayat-ayatnya sangat jelas. La'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa mengambil pelajaran, agar kalian bisa mengingatnya. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yajhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin.
Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mulai membicarakan tentang masalah hukum. Di sini adalah tentang masalah hukuman bagi para pezina. Subhanallah, para ulama mengatakan sepakat bahwa tidak ada agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari zaman nabi-nabi sebelumnya sampai akhir anbiya Nabi Muhammad SAW kecuali diharamkannya zina. Jadi ada 3 maksiat yang di setiap zaman dari dulu memang udah Allah haramkan. Siapapun nabinya, siapapun umatnya. Yang pertama syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga zina. 3 dosa besar ini dari dulu sampai sekarang haram. Contoh khamr, ya, minuman keras. Itu dosa besar. Tapi pernah halal nggak? Pernah halal. Khamr pernah halal. Di zaman Nabi SAW pun pernah halal. Tapi yang namanya zina nggak pernah ada yang halal. Nggak pernah zina itu syariat yang pernah dibolehkan kemudian akhirnya dilarang. Enggak. Beda dengan khamr, beda dengan harta rampasan perang. Harta rampasan perang di zaman seluruh nabi haram hukumnya diambil. Dihalalkan hanya di zamannya umatnya Nabi Muhammad SAW aja. Jadi setiap nabi, kata Allah Subhanahu wa taala aja, Allah mengatakan likullim minhum wa likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Setiap rasul, setiap nabi kami jadikan syariatnya masing-masing. Jadi terkadang syariat setiap nabi berbeda-beda. Contoh, syariatnya Nabi Musa kalau mau bertobat gimana? Bunuh diri. Surah Al-Baqarah ya, Allah mengatakan faqtulu anfusakum dzalika khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Oh, berdosa nih saya, mau tobat gimana caranya? Cuman satu, bunuh diri. Di umatnya Nabi Muhammad SAW nggak sampai harus bunuh diri kita tobat. Maka syariatnya berbeda. Tapi untuk syariat pengharaman zina sama. Karena ini adalah suatu fahisyah, suatu amalan maksiat yang sangat keji, waliyatubillah. Dan panjang urusan zina nih, panjang. Kita ngelihatnya mungkin terkadang ya udah zina, oh gitu. Panjang urusannya kemana? Ke nanti masalah wali, masalah waris, masalah yang lain-lainnya. Jadi dalam satu perkara zina ngerembet urusannya panjang. Dan subhanallah, walaupun ini nggak bisa kita katakan secara pasti, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, yaitu zina adalah hutang yang akan ditebus oleh keluarga si pezina itu. Walaupun ini nggak pasti, tapi subhanallah banyak banget kejadian kayak gini. Bapaknya zina, punya anak perempuan, bisa jadi sangat mungkin anaknya bakal dizinahin lagi sama orang. Walaupun bapaknya kadang udah tobat. Subhanallah. Dan ini banyak banget kasus kayak gini. Sangat-sangat banyak. Yang bapaknya zina, biasanya anak pertamanya, anak hasil zina biasanya perempuan, biasanya. Walaupun nggak mesti. Mungkin laki-laki, tapi biasanya anak pertamanya perempuan. Nanti walaupun abis itu mereka nikah, punya anak laki, perempuan, dan seterusnya. Nanti bisa jadi anaknya ini yang pertama dizinahin lagi sama orang. Dan gitu terus. Dan subhanallah kasus kayak gini sangat banyak. Makanya Imam Syafi'i sampai bilang, zina adalah hutang dan akan ditebus oleh keluargamu. Walaupun banyak ulama juga mengatakan ya nggak mesti ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wala taziru waziratu wizra ukhra. Nggak mungkin seorang itu nebus dosa orang lain. Yang salah bapaknya, yang salah ibunya. Gimana anaknya yang harus nebus? Belum tentu. Belum tentu kejadian, tapi banyak kasus. Ya. Makanya waliyatubillah, kalaupun seseorang jatuh terhadap maksiat zina, benar-benar harus segera taubat dengan taubat yang nasuha. Dan ditutup aibnya ya. Ditutup aibnya. Karena kasusnya contoh, banyak pertanyaan. Ustaz, ini pertanyaan pribadi ya, nggak depan banyak orang. Atau mungkin datang lewat tulisan atau ngobrol cuman berdua. Saya dulu pernah jatuh terjerumus ke dalam zina. Kemudian sekarang saya udah tobat, insya Allah tobat nasuha, saya mau nikah. Apa perlu saya bilang sama calon pasangan saya bahwa saya dulu pernah zina? Perlu apa enggak? Perlu apa enggak? Berarti beli kucing dalam karung dong. Kasihan pasangan, misalnya pasangannya orang baik-baik, orang yang suci, orang yang Masya Allah, ternyata dapat pasangan mantan pezina. Gimana? Perlu ngasih tahu? Apa enggak? Bisa jadi nanti setelah berumah tangga ternyata kebongkar. 10 tahun setelah rumah tangga, subhanallah, aib yang lalunya kebongkar. Terus pasangannya bilang, kenapa sih nggak bilang dari awal aja? Aku ngerasa ditipu, aku ngerasa dibohongin, misal. Gimana? Perlu diceritakan apa enggak? Jawabannya enggak. Karena ini aib.
Para ulama menyebutkan ketika misalkan naudzubillah seorang terjatuh kepada zina, kemudian dia sudah taubat nasuha, tutup aibnya rapat-rapat, nggak usah cerita ke pasangannya. Dengan keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aib dia selamanya. Jadi nggak usah diceritakan dia pernah zina. Dan jangan bangga ya, waliyadzubillah. Saya dengar dari beberapa teman, sekarang sampai ada orang bikin konten nanya, kamu masih perawan apa enggak? Kamu masih perjaka apa enggak? Waliyadzubillah. Nauzubillah. Yang namanya maksiat harus jelas-jelas kita tutup. Ya, kita manusia ya, nggak ada yang lepas dari yang namanya dosa, nggak ada yang lepas dari namanya maksiat. Kalau misalkan naudzubillah jatuh ke dalam maksiat, tutup aib kita. Bukan bangga. Ada orang yang udah zina terus bangga sama teman-teman yang ngumpul pas lagi nongkrong, terus bilang, gue udah pernah nih sama berapa orang. Bangga-banggaan, oh lu cuma segitu, gue segini. Waliyadzubillah. Ingat, bisa jadi dosa yang nggak diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mujaharah, bangga dengan maksiat. Allah Subhanahu Wa Taala udah tutup aib kita, tapi kita sendiri yang bongkar. Makanya hati-hati dengan namanya berbangga-bangga dengan maksiat. Di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang pezina dari perempuan maupun laki-laki, ketika mereka berzina, maka cambuklah mereka dengan 100 kali cambukan. Perlu kita tahu sebelumnya adalah definisi dosa besar. Apa definisi dosa besar? Ada yang tahu definisi dosa besar? Zina dosa besar nggak? Dosa besar, oke. Syirik dosa besar? Dosa besar. Mencuri dosa besar? Dosa besar. Membunuh dosa besar? Riba dosa besar? Bohong dosa besar? Baik. Sekarang kita perlu definisi dosa besar itu apa? Kemarin pada puasa Muharram ya, insya Allah, alhamdulillah, puasa Asyura, disebutkan di antara pahalanya puasa Asyura itu apa? Diampuni dosa 1 tahun. Yang diampuni dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil. Bukan berarti kita meremehkan dosa kecil ya. Cuman kita perlu tahu apa sih definisi dosa besar, apa definisi dosa kecil. Karena dosa besar nggak cukup dengan puasa Asyura, nggak cukup dengan puasa Arafah. Harus tobat nasuha khusus untuk dosa itu. Yang diampuni dengan puasa Asyura dan juga puasa Arafah, yaitu dosa kecil. Maka definisi dosa besar itu apa? Baik, definisi dosa besar adalah setiap dosa yang pelakunya diancam dengan neraka, atau diancam dengan laknat, atau dijatuhi vonis hukuman berupa had. Had itu ya misalkan kayak gini, cambuk 100 kali, kisos, cambuk 80 kali, potong tangan, ada hukuman fisik, ini disebut had ya. Maka dosa besar tadi definisinya apa? Setiap dosa yang pelakunya diancam dengan neraka, dengan laknat, dan juga dengan had, yaitu hukuman fisik dari syariat. Selainnya dosa kecil ya. Dan banyak dosa besar, misalkan berbohong masuknya dosa besar ya, karena diancam pelakunya dengan neraka ya. Makanya ada buku kitab judulnya apa? Al-Kabair ya, dosa-dosa besar. Baik, zina jelas termasuk dosa besar. Kemudian kita baca di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan apa? Az-zaniyatu waz-zani. Az-zani artinya apa? Wanita pezina. Az-zani artinya lelaki pezina. Baik, sekarang kita pengen tadabur ya. Tadabur ayat Al-Quran. Kenapa sih Allah nggak menyebutkan az-zani waz-zani ya? Laki-laki pezina dan wanita pezina. Beda nggak kira-kira? Ketika kita bilang, tuh cowoknya zina, ceweknya juga zina. Dengan kita bilang, ceweknya zina, ya cowoknya zina. Sama apa beda? Paham ya maksudnya ya? Seolah-olah sama kan? Yang penting dua orang ini, laki-laki pezina, perempuan pezina. Kita mau nyebutin laki-laki pezina, wanita pezina, dengan kita menyebutkan wanita pezina, laki-laki pezina. Seolah-olah sama, nggak ada bedanya. Dua-duanya tersebutkan, cuman ada yang diduluin, ada yang dibelakangin. Dan subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, Al-Quran ini benar-benar semakin kita yakin, beriman, ketika kita mentadaburinya, ini nggak mungkin turun dari manusia. Pasti Allah yang nurunin. Sampai para ulama ngebahas kenapa disebut az-zaniyah duluan. Kenapa sih disebut wanita pezina? Kenapa nggak Allah sebutkan laki-laki pezina dan wanita pezina? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perempuannya dulu. Karena para ulama menyebutkan, apa maksud tujuan Allah ketika menyebutkan wanita duluan di sini? Yang namanya zina
itu nggak mungkin disebut zina kecuali dengan kemauan si wanita. Kalau perempuan yang nggak mau, itu bukan zina. Makanya mohon maaf, hubungan badan antara laki-laki dan perempuan itu kebagi menjadi 4. Hubungan badan antara laki-laki dan wanita kebagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan suami istri yang sah, maka halal, bahkan berpahala. Dan ini adalah sunnah para nabi. Ini yang pertama, halal, berpahala, dan sunnah para nabi. Yang kedua adalah zina, yaitu apa? Adanya kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, sama-sama suka, sama-sama mau. Ini baru disebut zina. Yang ketiga, yaitu, mohon maaf, pemerkosaan. Laki-lakinya memaksa, perempuannya nggak mau. Maka laki-lakinya disebut pezina, perempuannya nggak boleh disebut pezina. Namanya dia diperkosa, bukan atas kemauan dia. Dia direbut kehormatannya. Maka perempuan tadi nggak disebut sebagai pezina. Yang keempat, mohon maaf, disebut sebagai pelacuran, yaitu laki-laki dengan perempuan sama-sama mau, tapi perempuan maunya karena ada bayaran. Maka di sini baik perempuan maupun laki-laki sama-sama disebut pezina. Bedanya yang pertama, pezina yang pembagian yang kedua tadi, yaitu tanpa adanya bayaran, sama-sama suka, sama-sama mau. Yang terakhir, waliyadzubillah, pelacuran, sama-sama suka, sama mau, tapi maunya karena ada bayaran. Maka yang disebut sebagai pezina adalah pelacuran dan zina tadi itu sendiri. Adapun pemerkosaan yang disebut pezinanya hanya laki-lakinya, perempuannya enggak. Ya, yang pertama jelas nggak usah kita bahas karena ini adalah hubungan yang halal. Ya. Maka kata para ulama tadi, kenapa disebut az-zaniyah dulu, bukan az-zani dulu? Allah menyebutkan karena tidak terjadi yang namanya zina kecuali perempuannya setuju. Kalau perempuannya nggak setuju, dipaksa, bukan zina. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan az-zaniyah dulu. Ya. Jadi sedetail itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran. Ternyata ada maknanya, ada hikmah di balik penyebutan itu. Kemudian Allah menyebutkan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ketika ada seorang pezina baik laki-laki maupun perempuan, maka cambuklah mereka berdua dengan 100 kali cambukan. Dalam Islam, hukuman cambuk tidak ada yang lebih parah melainkan hukuman cambuk bagi para pezina. 100. Selain zina, di bawah 100, 80, dan seterusnya. Yang paling banyak hanyalah zina. Hukuman cambuk hanya zina sampai 100. Di bawah zina kayak qadhaf, nanti kita akan jelaskan tentang qadhaf di ayat berikutnya. Kemudian juga khamr 80, nggak nyampe 100. Ya. Kemudian yang dimaksud dalam ayat yang kedua ini adalah pezina baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah. Tapi perlu kita pahami sama-sama bahwa hukuman ini berlaku ketika dalam satu tempat diterapkan syariat Islam oleh pemerintah yang sah. Nggak boleh ketika kita ada orang berzina, habis itu udah kita cambukin aja. Sepakat Pak RT, Pak RW, panggil, udah cambuk aja. Kemarin baru kajian surat An-Nur nih. Jangan. Ini bukan wewenang kita. Ketika di satu tempat misalkan dilaksanakan hukum Islam dengan hukum-hukum yang seperti ini, maka pemerintah saja yang boleh melaksanakan ini. Contohnya di Indonesia, di Aceh. Ya misalkan di Aceh udah ada hukuman cambuk. Pemerintahnya dengan legal memberikan hukuman cambuk bagi para pezina, maka boleh dilakukan. Yang boleh melakukan hukuman hanya pemerintah yang sah. Bukan kita main hakim sendiri. Kemudian bedanya para ulama menyebutkan pentingnya di sini adalah kita menggabungkan antara Al-Quran dan Sunnah. Karena banyak orang cuman mau ngambil Al-Quran aja, tapi dia nggak nerima hadis. Makanya ada kelompok ingkarus sunnah. Di Indonesia juga ada ya. Mereka nggak mau nerima hadis. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mengatakan daging anjing halal. Kenapa? Di Al-Quran nggak ada pengharaman anjing, yang ada babi. Sebagian daerah ada di Indonesia yang seperti itu. Kenapa? Karena nggak mau nerima hadis. Kalau kita cuma menerima ayat doang, berarti perzina hukumannya adalah cambuk 100 kali. Kalau kita lihat dari hadis, ternyata ada hukuman tambahan, diasingkan selama 1 tahun, plus diasingkan selama 1 tahun.
Akan tapi para ulama menyebutkan diasingkan ini khusus pezina laki-lakinya, yang perempuannya enggak. Jadi bagi pezina laki-laki setelah dicambuk 100 kali dia diasingkan di tempat terpencil. Kalau misalkan di Indonesia, misalkan mungkin di Nusa Kambangan selama 1 tahun. Habis itu baru boleh balik lagi ke keluarganya. Kan tapi para ulama juga menyebutkan diasingkan di tempat yang memang di situ masyarakatnya mengakui adalah zina itu suatu perbuatan keji. Nggak boleh diasingkan ke tempat misalkan diasingkannya ke Prancis misalkan. Ya, zina halal-halal aja di sana. Ya makin senang dia di sana diasingkan, surga bagi dia waliyadzubillah. Ya, ke tempat yang memang perzinahan juga dianggap suatu perbuatan yang keji. Itu tambahan bagi yang laki-laki. Sedangkan yang perempuan tidak diasingkan, cukup dicambuk saja. Kemudian wala ya'khudkum bihi mara'fatun fi dinillah. Jangan ada rasa belas kasihan terhadap mereka. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya apa? Kalau ketemu orang yang zina, misalkan ketika lagi mau dicambuk bilang, udah cukup, jangan dilanjutin cambukannya, kasihan. Wajar ada rasa kasihan, wajar. Kata para ulama di sini wala ta'khudhukum bihi mara'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, bukan berarti ketika kita merasa kasihan berarti kita nggak beriman kepada Allah dan yaumil akhir, enggak. Rasa kasihan wajar, tapi bukan berarti dengan rasa kasihan akhirnya hukuman tadi jadi diangkat. Enggak, tetap dilaksanakan. Hukuman bagi para pezina tetap dilaksanakan walaupun kita ada rasa kasihan. Dan kita nggak mau membahas panjang lebar, intinya masalah hukuman nanti ketika dilaksanakan ada syarat-syaratnya. Cambuknya nggak boleh yang baru, nggak boleh yang lama. Kenapa? Kalau yang baru masih terlalu sakit, kalau yang lama mungkin udah nggak terlalu sakit, harus yang sedang. Kemudian cara mencambuknya nggak boleh tangannya diangkat, nggak boleh terlalu turun, diangkat nanti terlalu sakit, terlalu rendah juga nggak terlalu sakit, harus yang sedang. Jadi agama Islam benar-benar sempurna, sampai para ulama 4 madzhab membahas secara detail bagaimana cara pencambukannya, siapa yang harus menghadirinya. Karena di sini Allah juga mengatakan wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaknya azab mereka, maksudnya azab di sini adalah pelaksanaan hukuman tadi disaksikan oleh sebagian kaum mukminin. Berapa orang? Ada yang bilang 1 cukup, ada yang bilang ulama 2 cukup, ada yang bilang 3, ada yang bilang 10 dan lain sebagainya. Tapi banyak ulama mengatakan minimal 10 orang yang menyaksikan. Walaupun nggak ada jumlah dari syariat secara pasti, ini hanya ijtihad atau pendapat dari para ulama. Biar apa? Biar jerak. Kalau ada hukuman kayak gitu orang kan takut. Subhanallah, contoh di Arab Saudi ya. Tahun 2012 waktu saya awal pertama kali kuliah di sana, nyampe ada teman bilang, "Di, mau nonton nggak? Ada kisos." Kisos apa nih? Penggal. Nonton yuk, nonton. Pengen sih, penasaran gitu, pengen lihat kayak gimana sih di kisos gitu. Emang disaksikan di tempat di tanah lapang gitu, yang nonton orang banyak. Tapi pikir-pikir lagi, takut juga, takutnya kepikiran ntar nggak bisa makan, namanya ngelihat kepala ngegelinding kayak gitu. Akhirnya anak nggak ikut. Cuman teman waktu itu berangkat. Anak tanya, kasusnya apa? Kasusnya tukang sihir. Di Saudi hukuman tukang sihir adalah penggal. Di sini ada perhimpunannya ya, subhanallah. Di sini ada paguyubannya, ada asosiasinya, ada organisasinya. Di sana penggal. Efeknya apa? Orang takut. Mau buat praktek sihir takut. Kenapa? Oh, nggak main-main. Ini taruhannya kepala nih. Makanya di antara tujuan syariat misalkan hadduz zina, yaitu cambuk, kemudian penggal dan lain sebagainya, bukan untuk Islam itu nggak punya rasa hak asasi manusia lah, HAM dan lain sebagainya. Enggak, justru biar orang takut, jerat. Biar tingkat kriminal itu walaupun ada tapi sedikit, tapi kecil. Tapi kalau misalkan nggak keras hukumannya, ya orang santai aja ya, paling juga penjara setahun 2 tahun pulang, bisa beraksi lagi dan lain sebagainya. Karena tujuannya adalah biar orang jera. Kemudian kenapa tujuannya sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala yashhad adzabahum ta'ifatun minal mu'minin, biar disaksikan orang banyak, biar orang-orang juga yang nonton takut. Kemudian dia cerita ke keluarganya, tadi abis ngeliat kayak gini. Akhirnya orang-orang juga kepikiran jadi takut. Jadi orang mau zina tuh mikir 1000 kali, enggak, ntar dicambuk dan lain sebagainya. Azan dulu, nanti kita lanjutkan. Intinya ayat ini berlaku bagi yang bujang atau yang perawan, yang belum menikah. Adapun yang setelah menikah kemudian dia zina, maka hukumannya berbeda lagi. Nah, barakallahu fikum.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, kita lanjutkan lagi bahasan kita. Sebelum kita masuk ke ayat yang ketiga, atau ayat yang berikutnya. Tadi kita di akhir pembahasan sebelum azan, kita sebutkan bahwa ayat yang kedua ini berlaku untuk siapa? Pezina, baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah. Yang belum menikah, maka hukumannya adalah hukuman cambuk. Baik. Sekarang mungkin ada pertanyaan, Ustaz, gimana kalau kita di Indonesia yang nggak ada hukuman seperti ini, nggak ada hukuman cambuk, atau kita yang tinggal di Jawa Barat nggak seperti yang di Aceh misalkan. Kemudian ada orang yang berzina, maka bagaimana dia caranya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik yang tinggal di daerah misalkan di Aceh atau di Arab Saudi atau di tempat yang ditetapkan syariat Islam ataupun yang tidak, hukuman ini berlaku jika permasalahannya sudah sampai ke hakim. Ya. Misalkan di Arab Saudi atau misalkan di Aceh. Kalau kabar tentang perzinahan ini belum sampai meja hijau, maka belum bisa dikatakan dijalani hukuman. Apapun itu bentuknya. Contoh, pencurian. Misal di tempat kita misalkan dilaksanakan syariat Islam, atau di Arab Saudi deh, yang contoh realnya. Hukuman bagi yang mencuri adalah potong tangan. Nggak bisa orang nyolong ayam potong tangan, nggak bisa. Ada batasannya. Ya. Ada batasannya, yaitu rubu' dinar, 1/4 dinar. Kalau 1 dinar berapa gram? Mas, 4,25 gram. Berarti rubu' dinar, 1/4 dinar adalah kurang lebih 1 gram emas lebih sedikit. Kalau 1 gram kita katakan 900.000, 1 juta lah. Sekitar angka 1.100.000 baru orang boleh dihukumi potong tangan. Nyolong barangnya senilai 500.000, sepakat ulama orang ini nggak boleh dipotong tangan. Nggak boleh. Nggak bisa kita bilang ini kalau di Saudi mah orang udah potong tangan. Padahal nyorongnya 200.000 misalkan. Enggak. Potong tangan berlaku ada batasannya. Ketika rubu' dinar, 1/4 dinar atau sekitar 1.100.000. Senilai itu kurang lebih. Lebih dari itu iya potong tangan. Kurang dari itu nggak potong tangan. Kemudian misalkan yang dicuri, dia bilang, ya udah, kamu bikin surat perjanjian, gak bakal ngulangin lagi. Udah, saya maafin. Berlaku potong tangan? Gak berlaku potong tangan. Kenapa? Selesai urusannya secara kekeluargaan. Islam juga mengajarkan menyelesaikan urusan secara kekeluargaan, maka nggak usah sampai dipotong tangannya. Walaupun nilai yang dicuri misalkan 10 juta, udah jelas melebihi batasan. Tapi yang dicuri dia bilang, udah, saya maafin, tapi balikin barangnya. Atau misalkan walaupun dia bilang, saya maafin, barangnya nggak usah dibalikin, tapi saya percaya sama kamu nggak bakal ngulangin lagi. Walaupun di tempat tersebut dilaksanakan syariat Islam, selesai urusan dia nggak potong tangan. Potong tangan berlaku kapan? Kalau urusannya udah dilaporin ke hakim, udah sampai ke meja hijau, kemudian hakim udah nerima laporan tadi, tiba-tiba orang yang dicuri bilang, Hakim, saya udah maafin, udah nggak usah dipotong tangannya. Nggak bisa, tetap harus dipotong tangan. Ini dalam syariat Islam begini, 4 mazhab sama. Ya, perlu kita tahu. Jadi hakim ini kedudukannya dalam Islam tinggi. Ya. Makanya contoh, kalau di Arab Saudi, hakim itu harus memang di jurusan fikih atau usul fikih. Karena memang yang dipakai adalah hukum-hukum Islam, masalah hukum fikih. Makanya Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, semuanya kecuali 1 orang, Syekh Hudayfi yang saya tahu yang enggak, semuanya jurusan fikih, jurusan usul fikih. Syekh Sudes jurusan usul fikih, Syekh Surem jurusan fikih, Syekh Mahir Muaikli jurusan fikih. Enggak ada satupun yang jurusan Al-Quran, semua jurusan fikih. Karena semua Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, selain merangkap Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka merangkap menjadi hakim. Semuanya jadi hakim pengadilan tinggi Mekah atau pengadilan tinggi Madinah. Dan harus jurusan fikih. Karena banyak hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam tadi. Contoh ya tadi kayak misalkan potong tangan, walaupun di Arab Saudi kalau nilainya lebih, tapi belum sampai ke hakim, orangnya yang dicuri memaafkan, selesai urusan. Udah sampai ke hakim, walaupun nilainya pas banget 1.100.000, habis itu orangnya bilang saya maafin, tetap harus potong tangan. Ya. Jadi begitu juga dengan zina. Makanya di zaman Nabi SAW ada perempuan dari suku Al-Ghamidi, perempuan disebut Al-Ghamidiyah, dia datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya udah zina. Ya, mungkin kamu salah laporan kali, udah pulang aja. Yakin?
pulang aja pulang. Datang lagi, benar ya Rasulullah, saya beneran udah zina. Ya udah, tunggu dulu sampai ngelahirin. Pas udah ngelahirin, datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya bikin dirikan had hukum saya. Ntar dulu kamu nyusuin dulu 2 tahun. Beres nyusuin baru balik lagi. Ya Rasulullah, saya udah beres nyusuin. Saking perempuan ini benar-benar udah tobat nasuha. Ini membuktikan bahwa sebenarnya Rasulullah SAW nggak pengen menghukum orang ini langsung. Ya. Jadi Islam itu bukan agama yang kejam, bukan agama yang anarkis, sama sekali enggak. Karena hukum asalnya kalau satu permasalahan belum sampai ke hakim, nggak usah. Misalkan ada orang yang zina di Aceh, misalnya di Arab Saudi, abis itu dia tobat, urusannya nggak sampai ke hakim, selesai, diterima taubatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau urusan zinanya udah sampai ke pengadilan, sampai ke hakim, walaupun dia udah tobat tetap harus dicambuk. Jadi salah satu perkara masalah hukum-hukum dalam Islam ini tergantung juga udah nyampe belum perkaranya sama hakim di pengadilan. Itu baru bisa dilaksanakan hukumannya. Baik, sekarang tadi kita sebutkan gimana dengan orang yang berzina misalkan di Indonesia. Termasuk tadi kita katakan juga walaupun orangnya di Arab Saudi, walaupun di Aceh. Dia cukup taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala, taubat nasuha. Nyesel, gak mau balik lagi ke dalam dosa yang sama. Benar-benar menjauhi segala macam sarana prasarana menuju zina dan maksiat lainnya. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala terima taubatnya. Sekali lagi, walaupun di tempat tersebut dilaksanakan hukuman cambuk, nggak usah dia lapor ke hakim. Tapi kalau misalkan dia ngerasa nggak tenang, dia mau ngelapor, ya silahkan aja. Tapi ya konsekuensinya dia harus dicambuk. Makanya hukuman itu nanti kaitannya dengan ayat-ayat selanjutnya ya. Kalau nggak dengan saksi, si pelakunya, si tersangkanya ngaku sendiri. Contohnya perempuan tadi yang Gobindiyah tadi. Nggak ada orang yang laporin bahwa perempuan ini zina, enggak. Tapi perempuan ini ngaku sendiri, ya Rasulullah saya berzina, tolong hukum saya. Maka kalau zaman sekarang ada yang datang ke hakim, wahai hakim saya zina, tolong hukum saya. Maka bisa dilaksanakan hukuman. Kalau dia nggak ngelapor, dia taubatnya insya Allah diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekali lagi adalah bentuk rahmatnya agama Islam. Jadi sebenarnya hukuman-hukuman ini bukan Islam itu benar-benar ngejar pelaku tersangka biar beneran dihukum, enggak. Kalau dia udah taubat, udah urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi misalkan bisa jadi orang yang nggak tenang, merasa terus-terusan dihantui perasaan dosa, dia mau pengen membersihkan dirinya ngaku ke hakim, ya bisa aja. Ya. Walaupun tanpa seperti itu pun dengan taubat yang nasuha, insya Allah Allah terima taubatnya. Kemudian bagaimana kasusnya kalau orang yang sudah menikah? Orang yang sudah menikah, hukumannya diapain? Dirajam, bukan dicambuk. Dirajam, ya, dikubur badannya setengah. Kemudian dilempari batu sampai mati, sampai meninggal. Ini hukuman bagi orang yang sudah menikah. Kenapa? Karena dia sebenarnya udah punya yang halal, udah pernah merasakan yang halal, kok nyari yang haram? Maka hukumannya harus lebih berat. Kalau yang pemuda belum nikah bukan berarti wajar. Maksudnya mending. Dalam arti, ya dia kan belum pernah merasakan nikah yang syar'i, nikah yang halal, belum pernah merasakan hubungan badan yang halal. Ketika dia berzina, maka hukumannya lebih ringan. Beda dengan yang sudah menikah. Apa landasannya? Landasannya firman Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Maksudnya apa dulu? Al-Quran. Kita kesini ya. Seingat saya pernah dijelasin, tapi nggak apa-apa, kita murojaah sedikit. Al-Quran mungkin nggak ada revisi, ada pembaruan, ada keliru, atau misalnya harus diperbaiki, ada revisi lah ibaratnya. Mungkin. Tapi di zaman Nabi SAW. Zaman sekarang nggak mungkin. Begitu Nabi SAW wafat, selesai. Al-Quran yang kita baca dari awal sampai akhir sempurna. Tapi di zaman Nabi SAW, namanya Al-Quran mungkin yang namanya ada revisi, ada pembaharuan. Ada ayat yang dihapus, ada hukum yang diganti, itu mungkin. Di zaman Nabi SAW. Sekali lagi, hanya di zaman Nabi SAW. Maka revisi dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dari kiri ya. Yang pertama, ayat dihapus, hukum, koma ya, hukum
tetap. Ayatnya dihapus, udah nggak ada di Al-Quran. Kalau mau kita cari dari Al-Fatihah sampai Anas nggak bakal nemu ayat ini. Ayatnya udah dihapus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya masih ada sampai sekarang. Contohnya apa? Contohnya kasus orang yang berzina tapi dia sudah nikah. Dulu di Al-Quran ada ayat yang bunyinya asy-syaikhu wa syaikhatu iza zanaya farjumuhuma. Asy-syaikh wa syaikhah, laki-laki yang sudah menikah maupun wanita yang sudah menikah, ketika mereka berdua berzina, maka rajamlah mereka berdua. Kalau kita cari ayat ini di Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas nggak bakal nemu. Emang udah nggak ada, ayatnya udah dihapus. Tapi hukumnya dalam Islam masih ada. Makanya tadi kita bisa mengatakan hukumannya apa bagi pezina, orang yang sudah menikah? Rajam. Dari mana dasarnya, landasannya? Dalilnya apa? Ayat tadi yang sudah dihapus. Tapi hukumnya masih ada. Ini yang pertama. Yang kedua, ayatnya tetap, hukumnya yang dihapus. Ayatnya tetap ada sampai sekarang, ayatnya di Al-Quran ada. Hukumnya udah dihapus, udah nggak ada hukuman. Contohnya apa? Contohnya masa iddah wanita yang ditinggal wafat sama suaminya. Ya. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayatnya masih ada. Mata'an ilal hauli ghair ihraj. Kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang hukum masa iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya adalah mata'an ilal haul, 1 tahun. Ayatnya masih ada di surat Al-Baqarah, masih kita baca. Hukumnya masih ada, udah nggak ada. Hukumnya udah dihapus. Diganti dengan arba'ata asyhuri wa asyra. Di surat Al-Baqarah juga 4 bulan 10 hari. Contoh lainnya, ayatnya masih ada, hukumnya udah dihapus. Contoh, ayat tentang khamr, tentang minuman keras. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Maidah, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat dan kalian dalam kondisi mabuk. Maksudnya apa? Nggak boleh mabuk minum khamr antara maghrib ke isya. Kenapa? Dekat waktu sholatnya dalam keadaan mabuk, nggak boleh. Antara asar ke maghrib nggak boleh karena dekat waktunya. Antara zuhur ke asar nggak boleh. Antara subuh ke zuhur boleh mabuk nggak? Boleh. Dulu. Ini kalau kajiannya sambil tunduk, bangun-bangun. Tadi mah ustadznya bilang kalau habis subuh mau mabuk halal katanya. Enggak ya, jangan sambil tunduk, makanya jangan sambil ngantuk. Dulu habis subuh ke zuhur boleh mabuk. Habis isya ke subuh boleh mabuk. Boleh mabuk dulu. Ya, dulu. Sekarang udah nggak boleh. Ayatnya masih ada di surat Al-Maidah. Hukumnya udah dihapus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Diganti dengan ayat yang lain, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Di surat Al-Maidah juga. Hukumnya khamr haram. Ya. Ayatnya tetap, hukumnya dihapus. Yang ketiga, berikutnya. Ayat dihapus, hukum dihapus juga. Ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Dulu di Al-Quran ada ayat yang bunyinya asyru radha'atin ma'lumat, 10 kali persusuan. Maksudnya apa? Kalau bayi disusuin sama ibu susu sampai 10 kali dan diketahuin 10 kalinya, kemudian minimal 10 ya, 10 atau selebihnya, maka hubungannya menjadi mahram, sepersusuan, baik dengan ibu susunya maupun dengan saudara-saudara lainnya yang sepersusuan dengan dia. Dulu 10 kali. Ada ayatnya, asyru radha'at ma'lumat. Ayatnya sekarang ada nggak? Nggak ada. Ayatnya udah dihapus. Hukumnya ada nggak? Nggak ada juga. Hukumnya udah dihapus. Sekarang digantikan dengan dalam hadis, yaitu tentang khams radha'at, 5 kali persusuan. Ya, tentang masalah persusuan, 5 kali persusuan. Ya, sekedar bahas sedikit tentang masalah persusuan. Persusuan yang dimaksud sampai menjadi mahram adalah persusuan yang sampai kenyang. Ya, mohon maaf, jadi pas bayinya disusuin sama ibu susunya, misalkan sama tetangganya sendiri atau sama tantenya, disusuin sampai dia ngelepas puting si ibu susunya.
udah sampai ngelepas sendiri, bayinya berarti udah kenyang. Sampai minimal 5 kali kayak gitu. Kalau misalkan tiba-tiba lagi disusuin, ada tamu dilepas paksa, itu belum dihitung 1. Kenapa? Bukan disusuin sampai kenyang, si ibunya yang lepas. Tapi kalau si bayinya sampai dia lepas sendiri, itu baru dihitung 1. Sampai 5 kali minimal baru terjadi hukum persusuan. Ya. Atau misalkan kalau yang dipompa gimana? Ya, sama ya, misalkan dia pompanya sampai kira-kira batasannya sekali nyusu segimana, dapat berapa mili, itu juga dihitung 1 ya. Yang jelas persusuan sesama maksudnya dengan ibunya ya. Soalnya saya pernah waktu itu kajian di Masjid Sudirman, pas lagi ngisi kajian, ada pertanyaan masuk tentang, Ustadz, gimana kalau anak saya minumnya susu SGM, tetangga saya juga susu SGM? Beneran ini ada pertanyaan masuk kayak gitu. Apakah anak saya sama tetangga saya jadi saudara sepersusuan? Enggak, jelas enggak. Susu sapi enggak jadi persusuan. Mau 200 kali persusuan dengan sapi yang sama enggak jadi persusuan. Susu kambing, susu onta enggak. Se-Indonesia kita saudara kalau misalkan minumnya satu pabrik, enggak. Ya. Ini hanya berlaku dengan ibu susu. Kemudian penting juga, dalam hal ini ada kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil abdha at-tahrim. Asal dalam kemaluan wanita itu adalah haram. Maksudnya apa? Sebentar. Ada kaidah fikih yang menyebutkan al-aslu fil abdha at-tahrim. Asal dalam kemaluan wanita itu haram. Maksudnya, kita nggak bisa sembarangan ketika mau nikah gitu aja. Salah satu yang harus dicek adalah persusuan. Salah satu yang harus dicek adalah persusuan. Apakah calon istri kita pernah menyusu dengan wanita yang pernah menyusui kita juga? Apakah enggak? Dan subhanallah, saya waktu belajar kaidah ini emang sempat mikir apa iya ya kejadian gitu. Sampai harus nyari tahu sepersusuan. Biasanya mungkin kita cukup nanya ke orang tua kita, ke mama kita, dulu disusuin sama siapa? Ya sama mama aja. Atau misalnya, oh sama bibi kamu juga dulu pernah nyusuin kamu. Oh tetangga pernah nyusuin, sini. Oh udah. Tapi bisa jadi calon istri kita juga pernah disusuin sama tetangga kita yang dulu, terus tetangga kita pindah, habis itu disusuin sama tetangga kita, bisa jadi kan? Dan subhanallah, saya pernah ketemu kasus ini, orang tinggal di Bogor, daerah Ciapus. Dia bilang, bapak saya, nggak perlu disebutin ya namanya siapa, nggak penting juga. Dia cerita sendiri, bapak saya pernah disusuin lebih dari 20 ibu susu. Ini kejadian nyata. Orangnya masih hidup, bapaknya juga masih hidup, masih ada. Bapak saya pernah disusuin sama 20 ibu susu di kota tempat saya tinggal. Maka ketika nikah, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya, dia misalkan bapaknya nggak tahu ibu susunya sekarang di mana aja, siapa aja. Udah lupa 20 orang lebih katanya yang pernah nyusuin. Dan masing-masing udah lebih dari 5 kali. Maka secara hukum fikih, misal dia orang Bogor ya, bapaknya orang Bogor. Secara hukum fikih ulama sepakat, bapak ini haram nikah sama perempuan se-Bogor. Sahih. Ini ada kaidahnya disebut nama ulama fikih 4 mazhab. Serius ada. Kenapa? Karena dia nggak tahu 20 ini sekarang berada di mana. Secara umum dia ada di Bogor. Maka bapak ini nikah, ketika nikah, alhamdulillah bapaknya juga punya ilmu ya, tahu tentang hukum ini. Nikahnya sama perempuan jauh di luar kota. Maka hukumnya boleh. Kenapa? Karena para ulama sepakat, ketika kita nggak tahu ibu susu kita siapa aja dan jumlahnya banyak dan kemungkinan ada di satu kota tersebut, maka hukum asalnya haram nikah sama perempuan satu kota itu. Haram nikah, bukan sekedar haram. Kecuali kita benar-benar tahu ketika kita tanya perempuannya, kamu pernah disusuin siapa aja? Ibunya bilang yakin cuman yang nyusuin saya sama tantenya aja, nggak ada lagi yang lain, baru halal. Kalau masih ibunya bilang, pernah ya dulu ada tetangga, tapi sekarang pindah. Nggak tahu, dulu sih bilangnya mau pindah ke Ciawi misalkan. Tapi nggak tahu, pas sampai ke Ciawi misalkan, oh udah pindah lagi ke Ciampea, udah jangan nikah sama orang itu gitu. Karena bisa jadi yang dimaksud adalah tetangga kita juga yang pernah nyusuin kita. Makanya masalah persusuan juga nggak bisa sembarangan. Ketika kita punya anak, nyusuin anak kita dengan orang lain, boleh aja. Tapi harus ingat orang ini siapa, di mana tinggalnya, dan lain sebagainya. Karena panjang urusannya. Gimana kalau udah kepalang nikah? Pernah ada kasus, dosen saya waktu itu cerita di Saudi. Setelah udah nikah, ternyata ketahuan mereka adalah pernah disusuin dengan ibu susu yang sama. Secara syar'i hukumannya apa? Hukumannya dicerai secara paksa, wajib. Wajib cerai secara paksa. Walaupun mereka berdua nggak ada masalah. Nggak ada masalah rumah tangganya, adem ayem.
adem ayam, nggak ada masalah, maka dicerai secara paksa. Dan ini kejadian, ada kasusnya. Makanya jangan sampai masalah persusuan ini juga diremehkan ya, karena hukumnya haram menikahi saudara sepersusuan. Walaupun udah punya anak, harus dicerai. Itu kasusnya udah punya anak. Kenapa? Anaknya udah besar, tetap jatuh cerai. Cuman mereka berdua nggak dosa. Jatuhnya nggak dosa karena nggak tahu, ya, karena nggak tahu. Tapi tetap harus dicerainya secara paksa. Jadi fashun nikah, jatuhnya bukan cerai tapi nikah yang dibatalkan, pembatalan pernikahan. Jadi pernikahannya dianggap batal, dianggap gugur. Makanya kenapa? Status anaknya itu nanti keputusannya dari hakim. Secara umum dia nasabnya ke bapaknya. Secara umum nasabnya ke bapaknya, hukum warisnya masih berlaku ke bapaknya. Cuman pernikahannya yang batil. Pernikahan yang batil, maka harus dipisah secara paksa, tapi anaknya tetap nasabnya ke bapaknya. Lain halnya dengan kasus perzinahan yang kita bahas di surat An-Nur ayat kedua ini. Anak hasil perzinahan nasabnya hanya ke ibunya aja, nggak boleh ke bapaknya. Pertanyaannya, Ustaz, ada si fulan sama si fulanah zina. Karena apa? Si fulan sama si fulanah nggak direstui nikah sama orang tuanya. Akhirnya mereka berdua nekat zina. Karena udah kepalang hamil, orang tuanya mau nggak mau setuju. Akhirnya mereka dinikahin. Dalam kondisi istrinya hamil. Sah apa enggak? Ini banyak kasusnya. Di Indonesia sangat banyak. Banyak. Lagi hamil nih 2 bulan. Tiba-tiba dinikahin. Atau mungkin bahkan udah hamil 5 bulan. Perasaan nikahnya baru kemarin, kok 3 bulan kemudian udah ngelahirin. Itu gimana ini? Kalau nikahnya baru kemarin 3 bulan udah melahirkan, kemungkinan besar zina. Ya kan? Kemungkinan besar zina. Karena nggak mungkin kehamilan sampai 3 bulan. Minimal usia kehamilan berapa? Pernah kita bahas? Di pembahasan fikih waktu itu. Pembahasan tentang masalah haid dan nifas. 6 bulan. Ya berdasarkan firman Allah, waktu menyusui adalah haulaini kamilain, 2 tahun. Kemudian Allah menyebutkan lagi dalam ayat yang lain tentang orang yang hamil dan menyusui salasuna syahra, 30 bulan. Berarti 30 dikurangi 24, 6. Kalau ada orang yang habis nikah kemudian 6 bulan dia melahirkan, maka haram hukumnya. Tetangga-tetangganya kenalannya bilang, "Oh, ini mah zina jika karak 6 bulan." Nggak boleh. Karena hukum asalnya bisa jadi emang prematur. Bisa jadi usia kehamilannya emang 6 bulan udah melahirkan. Ini mungkin, dalilnya firman Allah. Ya. Tapi kalau di bawah 6 bulan, ya nggak usah repot juga ngurusin orang lain gitu ya. Cuman bisa jadi emang zina kalau di bawah 6 bulan. Kenapa? Karena kaitannya dengan ayat berikutnya tentang masalah qadzaf, tentang menuduh orang lain berbuat zina. Ini dosa besar. Dosa besar. Maka tadi kita sebutkan sebelumnya, yaitu bagaimana orang yang menikah dalam kondisi hamil. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan pernikahannya batil, pernikahannya tidak sah. Maka bagaimana caranya? Caranya ya udah, biarin dia hamil. Biarin dia ngelahirin tanpa punya suami. Biarin anaknya lahir tanpa punya bapak. Begitu beres ngelahirin baru dinikahin. Boleh. Dan ini kalau kita mau jujur, mayoritas ulama berpendapat dengan pendapat ini. Tujuannya apa? Kalau memang perempuan itu memang berzina, tadi kita udah jelasin ya, ada 4 pembagian ya, ada zina, ada pemerkosaan, ada prostitusi, pelacuran, ada nikah secara syar'i. Kalau memang perempuan itu berzina, biar kapok, biar ngerasain lahir tanpa punya suami, walaupun dia udah taubat. Biar malu, biar orang-orang juga tahu, jadi bahan omongan nggak enak ya, lahir nggak punya suami, bapaknya lahir nggak punya anak, pasti sanksi sosialnya yang besar. Maka kata para ulama, di antara hikmahnya itu, biar jerak, biar kasus perzinahan benar-benar menipis, biar kasus perzinahan hilang. Makanya dibiarkan, nggak boleh nikah dalam kondisi hamil. Ini pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Bagaimana dengan 2 mazhab lainnya, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi membolehkan nikah dalam kondisi hamil. Akan tetapi setelah nikah, baik itu dengan yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain, ada mungkin aja laki-lakinya sok pahlawan, biar saya yang bertanggung jawab. Padahal bukan yang menghamilinya gitu. Baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan yang menghamilinya, boleh nikah sah dalam mazhab Hanafi. Akan tetapi
nggak boleh berhubungan badan sampai perempuannya melahirkan. Dalam mazhab Hanafi haram kalau hubungan badan. Kalau udah ngelahirin baru boleh. Beres nifas baru boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, nikahnya boleh dalam kondisi hamil dan boleh digauli. Kenapa alasannya mazhab Syafi'i membolehkan? Karena kan sebelumnya udah pernah digauli sama laki-laki lain, ya kan? Ataupun sama dia sendiri. Mani yang udah masuk ke dalam rahim wanita tersebut nggak boleh dihormatin. Dalam arti nggak ada kemuliaannya, nggak ada kehormatannya. Maka boleh dicampur dengan maninya dia. Paham ya? Kalau dalam mazhab Hanafi, hukum asalnya itu ada mani yang masuk sebelumnya. Maka nggak boleh ada mani masuk setelahnya kecuali setelah melahirkan. Alasannya gitu mazhab Hanafi, alasannya gitu mazhab Syafi'i. Allah Ta'ala alam, kalau kita di Indonesia karena bermazhab Syafi'i, banyak yang membolehkan kasus tersebut. Menikah dalam kondisi hamil. Tapi kalau mau kehati-hatian, dan kita lihat banyak mayoritas para ulama pendapat, kalau ya zaman sekarang ya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, ya karena kebetulan mereka juga bermadzhab Hambali, tetap menghukuminya nggak boleh nikah dalam kondisi hamil. Bolehnya nikahnya kapan? Setelah melahirkan. Ya. Kemudian bagaimana dengan nasab anaknya? Nasab anaknya hanya ke ibunya aja. Fulan, walaupun laki-laki, Fulan bin Fulanah. Fulan bin Fulanah. Nggak boleh dinasabkan ke bapaknya. Walaupun bapaknya itu bapak biologisnya kemudian menikahi ibunya, nggak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Dan sekarang di Indonesia juga akte kelahiran bisa ya, cuman atas nama ibu, nggak usah masukin nama bapak, bisa. Nanti urusannya panjang lagi. Tadi pertama masalah nasab, nggak boleh dinasabkan ke bapaknya. Pertama. Kedua, kalau anak hasil perzinahannya perempuan, maka ketika nikah haram bapaknya jadi wali. Haram. Kalau bapaknya nekat jadi wali, anaknya zina. Terus zina yang nggak ada henti. Saya pernah ditanya, orang Bogor juga, nggak usah tahu Bogornya di mana. Dia bilang, Ustaz, saya mau nikah. Kebetulan istri saya itu, calon istri saya, dulu adalah hasil hubungan gelap lah istilahnya. Tapi sekarang mertua saya udah tobat, tapi istri saya ini anak pertama. Gimana saat saya mau nikah? Ya istrinya sekarang mertuanya udah tobat, udah insya Allah udah baik, istrinya juga perempuan baik-baik. Gimana? Karena anaknya kesian kalau misalkan disebut anak haram, terus nggak boleh nikah sama laki-laki baik-baik. Boleh dia nikah. Tapi bapaknya jangan nekat jadi walinya. Nggak boleh, haram bapaknya jadi wali. Terus gimana saat? Malu, tetangga, kondangan, segala macam. Udah, bikin solusinya. Akadnya duluan, keluarga inti aja. Resepsi pas walimah baru undang orang-orang. Bilang aja akadnya udah duluan. Akad nggak semua orang harus hadir. Ada saksi 2, keluarga inti cukup. Akhirnya alhamdulillah akadnya dia bahkan di KUA. Habis itu udah resepsinya baru di gedung. Ditulis di undangan akad sudah dilaksanakan tanggal sekian. Bukan berarti sekarang kalau kita ngelihat undangan yang udah akadnya duluan, iya mah, enggak ya. Belum tentu, karena bisa jadi orang pengen khidmat, keluarga doang, nggak boleh kita suudzon ya. Cuman kalaupun ada kasus seperti ini, salah satu solusinya kayak gitu. Bapaknya jangan nekat nikahin anaknya. Kalau bapaknya, oh enggak, bodoh amat, saya kan udah tobat, saya kan udah nikahin istri saya. Waktu itu dia hamil 1 bulan, saya langsung bertanggung jawab. Ini anak biologi saya juga nikah, sah, saya punya buku nikah sama istri saya. Bapaknya nikahin anaknya. Saya nikahkan dan kawinkan putri saya Fulanah bin Fulan dengan anaknya, hubungan suami istri sama suaminya zina. Walaupun dengan nikah, walaupun dengan ijab qabul, walaupun dengan mahar, zina. Kenapa? Karena walinya nggak sah. Subhanallah ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap zina. Makanya jangan nekat. Kalau misalkan kita tahu ada keluarga atau apa yang misalkan pernah melakukan satu dosa, kemudian punya anak perempuan udah gede mau nikahin, pakai wali hakim. Nggak boleh bapaknya menikahinya. Walaupun bapaknya lagi sehat bugar, lagi sehat walafiat, nggak boleh. Hukum berikutnya adalah apa? Waris. Nggak boleh bapaknya mewarisi anaknya, anaknya mewarisi bapaknya. Kenapa? Karena memang nggak ada nasab jatuhnya. Walaupun bapak biologis. Ini diantara hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap zina. Walaupun udah tobat, iya walaupun udah tobat. Tetap dosa yang itu masih menempel. Dalam arti si anaknya tadi kan nasabnya ke ibunya, maka otomatis bapaknya juga nggak bisa jadi
walinya nggak bisa jadi warisnya. Kalau misalkan mau, berarti pakai wasiat, bukan pakai hukum waris. Ya. Wasiat boleh, tapi waris nggak bisa. Nggak ada hukum waris antara bapak pezina dengan anak, ataupun baik bapak yang meninggal duluan ataupun anaknya yang meninggal duluan. Kemudian ayat berikutnya adalah ayat yang ketiga. Gimana nih? Dan subhanallah, sebagai muqaddimah aja ya. Ayat yang ketiga, banyak ulama mengatakan ayat paling sulit di Al-Quran adalah surat An-Nur ayat 3. Ayat paling bermasalah, tanda kutip ya bermasalah, paling susah dicerna adalah surat An-Nur ayat 3. Paling banyak perbedaan pendapatnya di Al-Quran termasuk surat An-Nur ayat 3. Ribet. Karena jujur ya, murojaah surat An-Nur ayat 3 untuk kajian hari ini tadi dari habis zuhur sampai sebelum azan maghrib. Wah subhanallah, perkataan ulamanya banyak banget tentang surat An-Nur ayat 3 ini. Yang Syekh Utsaimin bilang A, Syekh Fauzan beda lagi bilang, Syekh Ibn Baz bilang ini, Syekh ini bilang ini, Syekh Shinqiti bilang ini, Syekh ini. Ulama-ulama, Imam Syafi'i bilang apa, Sa'id bin Musayyib bilang apa, Umar bin Khattab, beda-beda tentang surat An-Nur ayat yang ketiga. Tapi perlu kita bahas, perlu kita cerna. Karena memang subhanallah termasuk para ulama yang mengatakan termasuk ayat paling agak ribet lah dalam Al-Quran. Tapi insya Allah kalau kita kupas sedikit-sedikit bisa dipahami insya Allah ta'ala. Gimana, mau kita tunda dengan sholat isya dulu terus kita lanjut? Apa kita lanjut di kajian yang berikutnya? Bebas. Sholat isya dulu? Hah? Lanjut dulu ya. Baik. Tadi yang ayat yang kedua udah ya, tentang hukuman bagi para bezina baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Kemudian perlu kita tahu dalam Islam, kenapa sih ada hukuman-hukuman tadi? Islam itu turun dengan maqasidus syariah. Maqasid syariah adalah maksud pensyariatan. Satu hukum ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan, pasti ada maksud dari pensyariatan hukum tersebut. Dan Islam itu menjaga setidaknya ada 5 hal. Ada 5 hal yang dijaga dalam syariat Islam. Yang pertama, penjagaan terhadap agama. Yang kedua, maksudnya apa sih? Tidaklah satu syariat Allah Subhanahu wa taala turunkan kecuali masuk di antara salah satu dari 5 ini, penjagaan untuk 5 hal tersebut. Nggak bakal keluar dari 5 hal ini. Yang kedua adalah jiwa. Yang ketiga adalah akal. Yang keempat adalah kehormatan. Yang kelima adalah harta. Jadi semua syariat Islam ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan nggak lepas dari 5 hal ini. Pasti masuk ke salah satu dari 5 ini. Ini udah sesuai urutan. Yang paling tinggi adalah penjagaan terhadap agama. Kemudian terhadap jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Penjagaan terhadap agama. Contoh, dalam Islam hukuman orang yang murtad adalah hukuman apa? Hukuman mati ya, hukuman penggal. Di satu tempat dilaksanakan syariat Islam, orang yang murtad maka hukumannya adalah hukuman penggal. Maka ini adalah untuk bentuk sebagai apa? Penjagaan terhadap agama. Tentunya yang keempat sisanya adalah tujuannya kembali ke yang satu, untuk penjagaan terhadap agama. Jiwa. Hukuman bagi orang yang membunuh adalah dibunuh lagi, dikisos. Tujuannya apa sih? Untuk menjaga jiwa. Biar apa? Biar nggak ada yang namanya dendam. Biar nggak ada yang saling bunuh. Ya. Contoh kasus ya, kebetulan alhamdulillah saya kuliahnya jurusan fikih, emang dosennya rata-rata hampir semuanya hakim ya. Jadi mereka kadang ceritain tentang kasus-kasus yang ada di pengadilan tentang masalah jiwa. Ada satu kejadian, kisah nyata di Arab Saudi. 2 anak muda, anak SMA berantem pas nyampe depan rumah salah satunya, bapak yang punya rumah itu misahin anaknya lagi berantem sama temannya. Udah nggak usah berantem, masuk. Si temannya ini nggak nerima dipisahin, kayak masih kesel gitu, masih belum puas berantemnya. Akhirnya dia ambil balok, dia pukul, tapi bukan dipukul temannya, yang dipukul malah bapaknya. Bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal, akhirnya
Apa yang terjadi? Kasus ini diangkat dong, pasti ke pengadilan. Apalagi kasus besar, kasus pembunuhan. Si anak yang membunuh ini tadinya mau dikisos. Tadinya mau dikisos, dihukum mati lagi. Tapi akhirnya pihak keluarga sepakat untuk memaafkan dengan syarat bayar diat. Ya, ada yang namanya kalau nggak dikisos, boleh pilihan kedua, asalkan semua keluarga setuju, harus 100% setuju ya. Makanya kalau hukuman kisos itu nggak sebentar, kadang 20 tahun kemudian setelah membunuh baru dihukum kisos. Kalau misalkan si mayit yang dibunuh, si korban ini masih punya anak bayi, harus ditunggu anak bayinya sampai besar. Kalau udah besar baru ditanya, kamu mau nggak tersangka yang membunuh bapak kamu dulu dibunuh? Nggak usah dibunuh, saya maafin. Bisa dimaafkan. Tapi kalau semua keluarganya udah sepakat memaafkan, tapi si bayi tadi bilang, enggak, saya dari kecil nggak ngerasain punya bapak, saya pengen dibunuh, tetap harus dibunuh. Harus dikisos. Jadi kisos itu nggak gampang ya, untuk sampai terjadi eksekusi kisos, banyak syaratnya. Kita balik lagi ke cerita yang tadi. Akhirnya, keluarga semua sepakat untuk memaafkan dengan bayar diat. Diat itu mahal. Besar nilainya, bisa sampai kurang lebih 5 M-an. Akhirnya dibayar 5 M ke pihak keluarga korban. Ya. Kemudian akhirnya si anak itu nggak jadi dikisos kan, si temannya tadi kan. Nah, si anaknya ini, si anak bapaknya yang bapaknya dibunuh, karena dapat uang 5 M, dia sebagai ahli warisnya, dia beli mobil mewah, beli barang-barang mewah dan sebagainya. Akhirnya jadi omongan orang-orang. Gara-gara dia yang berantem, bapaknya mati, sekarang dia nikmatin hasil duit diatnya, enak banget ya. Banyak omongan kayak gitu, panas dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia ngerasa dendam dia muncul lagi. Temennya lagi main futsal, dia bawa tembakan, ditembak di lapangan futsal. Temen yang dulu bunuh bapaknya, dibunuh sama dia. Akhirnya apa? Anak ini juga dibunuh sebagai kisos. Jadi gara-gara kisos nggak dilaksanakan, akhirnya dendamnya masih berkelanjutan sampai bertahun-tahun. Makanya dalam ayat Al-Quran ketika berbicara tentang kisos, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Walakum fil kisosi hayatun. Kata Allah, dalam kisos itu ada kehidupan. Kenapa? Karena kalau pelaku pembunuhannya ini, si tersangkanya dibunuh, selesai. Orang mau sebaik apapun pasti kadang ada rasa dendam. Ini keluarga saya dibunuh mati, darah harus balas sama darah. Tapi kalau misalkan tersangkanya udah dibunuh lagi, mungkin lebih lega. Tapi kalau misalkan enggak, di pasar ketemu, udah dimaafin tapi, ya Allah, ini orang yang membunuh bapak saya. Bisa jadi masih ada kasus pembunuhan berikutnya. Tadi yang kedua adalah menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga akal. Contohnya apa? Syariat hukuman cambuk bagi yang minum khamr. Kenapa? Karena khamr ini menutup akal. Kemudian kehormatan. Ya ini zina tadi. Baik itu rajam maupun cambuk. Yang kelima adalah harta. Contohnya adalah pencurian, potong tangan. Jadi setiap hukum dalam Islam pasti kembali ke 5 hal ini. Apapun itu. Entah itu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga harta. Ya, gimana enggak? Dalam Islam, mohon maaf, masalah cebok aja dibahas. Apalagi masalah tentang kriminalitas. Pasti sudah dijelaskan secara jelas dalam syariat Islam. Bahkan kalau kita belajar di Madinah, mau di Libya, mungkin di Mesir, di mana yang jurusan syariah di semester 8 itu belajar tentang bab jinayat, tentang masalah hukum pidana perdata dalam syariat Islam. Ternyata subhanallah saya sampai bingung gitu ketika pelajarinya. Ya Allah, segininya syariat Islam ngejaga. Sampai tuh bagian tubuh manusia sama ulama 4 mazhab dibagi menjadi 10 bagian. Kalau ada orang berantem, akhirnya karena berantem kulitnya kelupas, tapi nggak keluar darah. Ini ada hukumnya dalam Islam. Apa yang harus dibayar? 1 ekor sapi. Sampai keluar darah, sapinya 2. Sampai kelihatan daging, sapinya 3. Sampai kelihatan tulang, onta. Wah, panjang. Sampai kalau misalkan bagian otak apa. Ternyata 4 mazhab semuanya udah ngebahas ini. Pas belajar itu makin yakin, ya Allah, Islam ini ngejaga. Orang lecet aja sampai nggak boleh dalam Islam itu sebenarnya. Berantem sampai lecet aja, sampai kalau mau diterapkan hukumannya, dibawa ke hakim, Pak Hakim saya berantem nih, tangan saya lecet. Itu bisa dijatuhin hukuman. Dan ada ketetapannya dalam syariat. Berarti apa? Agama ini benar-benar ngejaga yang namanya kehormatan manusia. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Jari kita ada 10. 1 jari ini dihargai 1 onta. Jadi kalau misalkan orang berantem, terus sampai
jarinya patah, jarinya potong. Ini wajib bayar diatnya 1 ekor unta. 10 jari yang potong ya 10 ekor. Terus dibagi lagi sama ulama karena jari itu 3 ruas jari, berarti kalau yang jatuhnya copotnya sepertiga 1 ruas jari aja berarti 1/3 ekor. Kecuali jempol. Kalau jempol karena ada 2 ruas jari berarti 1/2 ekor. Sedetail itu gitu. 4 mazhab ngebahas detail banget tentang masalah pidana perdata dalam masalah Islam, dalam masalah syariat ini. Kita nggak mau ngebahas itu, kita lanjut ke ayat yang ketiga tadi. Sampai jam 8 lah insyaallah. Baik. Ayat yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan az-zani. Bentar ya. Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Seorang pezinah laki-laki tidak akan nikah kecuali dengan seorang pezinah perempuan atau seorang musyrikah perempuan. Zaniyah, seorang wanita yang pezinah, nggak mungkin nikah kecuali dengan seorang pezinah juga atau lelaki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal tersebut diharamkan untuk kaum mukmin. Tadi kita udah bilang di awal, ini perlu ada konsentrasi ya. Di An-Nur ayat 3, sekelas ulama aja bilang termasuk agak ribet ayat ini. Gimana kita yang levelnya cek-cek gitu kan. Banyak versi, di antaranya yang pertama dari kata-kata yankih. Yankih ini nikah. Ulama kebagi menjadi 2 pendapat. Untuk lafadz yankih aja. Nanti lafadz-lafadz lainnya ada lagi perbedaan pendapat. Yankih di sini ada ulama memaknai nikah, ada memaknai hubungan badan. Maksudnya kalau yang berpendapat hukumnya adalah di sini adalah nikah, seorang laki-laki pezina nggak boleh nikah kecuali sama perempuan sesama pezina juga, atau menikahi seorang wanita yang musyrikah, perempuan yang musyrik. Terus sebaliknya, perempuan pezina nggak boleh nikah kecuali sama laki-laki pezina juga atau lelaki yang musyrik. Yang kedua, kalau kita maknai adalah hubungan badan atau jima. Makna nikah, di antara makna nikah dalam Al-Quran adalah jima. Ya. Seorang pezina nggak mungkin dia berhubungan badan ya kecuali sesama pezina perempuan atau sama musyrik. Karena orang musyrik yang menyekutukan Allah, orang yang punya agama, bukan orang muslim, apapun itu agamanya, mau itu ahlul kitab ataupun yang lainnya, emang nggak terlalu meyakini bahwa zina itu haram. Ya udah, meyakini boleh-boleh aja, ya kan? Meyakini hal-hal yang sah-sah saja. Maka dia kalau nggak menikahi sama seorang pezina dari seorang muslimah, dia menikahi pezina dari wanita non-muslim yang menganggap hal tersebut halal-halal saja, hubungan badan di luar nikah. Sebaliknya, wanita pezina tidak mungkin berhubungan badan kecuali dengan laki-laki muslim yang pezina juga, atau dengan laki-laki yang musyrik, yang non-muslim. Itu udah 2 tafsir. Tafsir yang ketiga. Tafsir yang ketiga, ini banyak juga ulama yang menafsirkan seperti ini, di antara Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yaitu maksudnya apa? Az-zani la yankihu illa dzaniyah aw musyrikah. Seorang pezina nggak mungkin nikah kecuali sesama pezinah juga. Nikah ya, melaksanakan pernikahan dengan sesama pezinah juga. Aw musyrikah, ataupun orang musyrikah. Maksudnya apa? Zaniyah di sini adalah orang muslim, ya, muslimah. Dia meyakini zina itu haram, tapi dia berzina. Tapi dia yakin zina itu haram. Maka dia dikatakan muslimah apa? Kufur. Tetap muslimah, cuman dia pendosa. Maka disebut zaniyah, maka disebut wanita pezina. Au musyrikah, atau mau dia muslimah ataupun apapun agamanya, dia meyakini zina itu boleh. Maka barang siapa yang meyakini satu syariat atau satu dosa itu halal hukumnya, maka dia dikatakan musyrik. Karena dia seolah-olah bikin syariat baru. Allah bikin syariat zina itu haram, dia bikin syariat sendiri zina boleh. Maka perempuan yang seperti ini disifati dengan musyrikah, yang membolehkan zina. Ya sah-sah aja dong, kata dia, zina misalkan, walaupun dia muslimah. Maka dikatakan musyrikah karena dia udah bikin syariat baru. Ini tafsir dari Syekh Utsaimin. Begitu juga sebaliknya, seorang wanita tidak akan dinikahi kecuali oleh lelaki muslim sesama pezina juga, yang meyakini zina itu haram tapi dia melakukan maksiat zina, ataupun musyrik,
Maksudnya adalah mau itu muslim apapun agamanya ataupun non muslim, dia meyakini zina itu halal, maka dia anggap dia sebagai orang yang musyrik karena bikin syariat baru, membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tafsir dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dan Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, murid seniornya Umar bin Khattab, mengatakan ayat yang ketiga ini masuk kategori revisi. Yang nomor 2, ayatnya tetap tapi hukumnya dihapus. Di antaranya yang meyakini ayat ini termasuk hukum yang dihapus adalah Imam Syafi'i dan juga Sa'id bin Musayyib dan juga Imam Syafi'i dan Sa'id bin Musayyib. Ibnu Qayyim sampai bilang gak mungkin ayat ini dihapus, mustahil orang yang bilang ayat ini dihapus. Makanya terlalu pro dan kontranya nih di antara para ulama besar dalam masalah ini. Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i, sekelas Sa'id bin Musayyib, murid seniornya Umar bin Khattab, bilang ayat ini dihapus. Ibnu Qayyim bilang dengan tegas gak mungkin ayat ini dihapus. Jadi emang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kenapa dibilang ayat ini dihapus? Karena sampai diteliti sama Imam Syafi'i, sama Imam Sa'id bin Musayyib. Ayat ini surat An-Nur. Surat An-Nur turunnya kapan? Tahun 5 Hijriah. Surat An-Nur turun tahun 5 Hijriah. Sedangkan boleh nggak seorang wanita muslimah menikahi laki-laki non-muslim? Boleh nggak? Ada cewek muslim mau nikah sama cowok Kristen, boleh nggak? Nggak boleh, haram hukumnya. Tapi dulu sempat boleh. Sempat boleh. Haramnya kapan? Tahun 8 Hijriah, setelah kejadian Hudaybiyah. Turun surat Al-Mumtahanah. Dalam surat Al-Mumtahanah ini disebutkan wanita muslimah haram menikahi laki-laki musyrik. Sebelum tahun 8 Hijriah masih boleh. Jadi di surat Al-Mumtahanah itu, ketika Allah menurunkan di tahun 8 Hijriah, setelah kejadian Sulhul Hudaybiyah, Allah melarang wanita muslimah menikahi laki-laki musyrik. Kemudian di surat Al-Baqarah, boleh nggak laki-laki menikahi wanita musyrik? Dalam surat Al-Maidah boleh ya, laki-laki muslim menikahi ahlul kitab, Yahudi, Nasrani boleh. Tapi laki-laki muslim misalkan mau menikahi wanita Hindu, Buddha, Konghucu misalkan, selain ahli kitab, boleh nggak? Nggak boleh. Diharamkan di surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah turun setelah tahun 5 Hijriah. Maka menurut Imam Syafi'i dan Sa'id bin Musayyib, ayat surat An-Nur ini dihapus dengan 2 ayat tadi. Karena surat An-Nur turun 5 Hijriah, Al-Baqarah 6 Hijriah, Al-Mumtahanah 8 Hijriah, maka 2 ayat ini menghapus ayat yang ini. Karena di tahun 5 Hijriah masih mungkin seorang pezinah dinikahi, pezinah muslim ataupun muslimah dinikahi sama musyrik atau musyrikah. Masih mungkin di tahun 5 Hijriah. Tapi di tahun 6 Hijriah udah nggak boleh, tahun 8 Hijriah udah nggak boleh. Jadi intinya dalam ayat yang ketiga ini terjadi kasusnya kalau orang itu belum bertaubat. Lain halnya sekarang yang kita mau pahami di zaman saat ini adalah bagaimana seorang pezinah yang udah tobat. Seorang pezinah yang udah tobat nasuha, tadi kita bilang di awal, dia nggak usah cerita ke calon pasangannya bahwa dia pernah zina. Maka dia boleh nikahin mukminah perempuan baik-baik. Begitu juga sebaliknya, seorang wanita yang pernah zina, dia udah tobat nasuha, maka dia nggak dikatakan lagi zania. Dia boleh menikahi laki-laki yang baik-baik. Maksud ayat yang ketiga ini adalah orang pezinah baik laki-laki dan perempuan yang belum bertobat. Yang belum bertobat. Jadi kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, di zaman sekarang kalau ada perempuan, mohon maaf, pelacur, belum bertobat, terus laki-laki mukmin baik-baik mau menikahi wanita ini, maka hukum nikahnya haram, batil, nggak sah. Walaupun dengan akad nikah, walaupun dengan wali. Mereka berdua jatuhnya zina. Walaupun laki-lakinya laki baik-baik. Kenapa? Karena perempuannya zaniah. Begitu juga sebaliknya. Seorang laki-laki pezina, dia belum tobat, kemudian dia nikah sama perempuan baik-baik, maka pernikahannya haram, tidak sah. Kenapa? Allah katakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan terhadap kaum mukminin. Maka para ulama menyebutkan pernikahannya batil, pernikahannya tidak sah. Mereka berdua jatuhnya zina, walaupun dengan nikah yang syar'i, dengan wali, dengan mahar. Insya Allah bisa dipahami ya. Intinya, kalau udah bertobat, baik itu berzina laki-laki, perempuan, selesai urusan. Kalau belum bertobat, jangan nekat nikah.
dengan perempuan baik-baik kecuali dengan sesama berzina lagi yang belum bertobat. Waliyadzubillah. Itu tafsir dari ayat yang ketiga. Kita cukupkan dulu. Gimana? Nanti insya Allah kalau ada kesempatan di hari Jumat bisa kita lanjutkan lagi. Target saya sebenarnya hari ini sampai ayat ke-10 sebenarnya. Hari Jumat kita mulai Haditsatul Ifki ayat 11 tentang kisah kenapa Aisyah sampai dituduh zina, gimana orang Syiah sampai dituduh Aisyah zina. Kejadiannya persis ada hubungannya dengan hari kemarin Asyura. Karena orang Syiah punya tafsir sendiri dalam surat An-Nur. Saya udah pernah baca tafsir Syiah di surat An-Nur ini. Aneh tafsirannya. Aneh tafsirannya. Ada kaitan kemarin kan mereka habis ngerayain Asyura. Tapi yang tentang qadzaf ini di ayat yang keempat dan yang seterusnya tentang masalah mula'anah, saling melaknat antara suami istri ketika suami menuduh istrinya zina atau istri menuduh suaminya zina, suami mergokin istrinya selingkuh, istri mergokin suaminya selingkuh. Ini ada ayatnya dalam Al-Quran. Bagaimana hukum yang terjadi termasuk dalam nanti nasab anaknya, waris anaknya dan seterusnya. Termasuk qadzaf. Qadzaf itu nuduh orang lain. Jika nama hamil tar, jika nama zina. Wah ini. Atau sekedar bilang, sekedar ya, ditutup ya kita cerita. Kejadian juga dosen saya, hakim kebetulan beliau pernah cerita ada orang Saudi ngumpul sama teman-temannya. Pas ngumpul dia bilang ke temannya, anak haram. Kalau di Bogor mungkin bilang apa? Anak haram tuh dia manai haram jadah ya. Haram jadah artinya anak haram kan? Iya kan? Nggak boleh. Anak haram. Padahal bercanda, dia bilang bercanda. Si temannya ini bilang, wallahi ana nggak ridho ana dibilang anak haram. Berarti ente nuduh ibu bapak ana zina. Ente bisa datangin 4 saksi bahwa ibu bapak ana zina? Nggak bisa kan? Bilang ke teman-temannya, wala taktumu syahadah. Jangan ngumpetin persaksian. Kalian semua dengar bahwa dia bilang anak haram. Berarti secara nggak langsung dia bilang ibu bapak anak pezina. Akhirnya diaduin ke pengadilan, temannya dicambuk 80 kali. Dosa besar. Sekedar bilang kayak gitu bisa dosa besar. Sebagian ulama bilang kalau kita lagi ngobrol sama teman, kita bilang, gua mah anak halal. Dia nggak bilang, lu mah anak haram, enggak. Dia bilang, gua mah anak halal. Maka kata para ulama, secara dia tidak langsung dia pengen bilang, kalau lu anak haram, maka dia udah dosa besar, harus kena had 80 kali cambuk. Subhanallah, Islam menjaga apa? Hal yang keempat, kehormatan. Detailnya gimana? Insya Allah nanti kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Bismillah azza wajalla. Jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.